Sebuah rumah yang difungsikan sebagai gudang di Solo, Jawa Tengah terbakar hebat saat sholat Idul Fitri. Jemaah Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Sholat Id salah satunya digelar di kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Pemerintah berencana memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN hingga pegawai swasta. Opsi WFH ini diberlakukan usai Lebaran. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari seluruh daerah di Indonesia akan hadir dalam Indonesia Update. Selengkapnya bersama saya, Tili Reabella. Kita ke informasi pertama, saudara. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Kampung Pondok, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayapsari, Kota Semarang, Jumat dini hari. Peristiwa ini menyebabkan satu anak berusia 9 tahun meninggal dunia. Ledakan yang cukup besar merusak bagian atap dan ruang tengah rumah serta memecahkan kaca rumah di sekitarnya. Suara ledakan keras berada di dalam rumah milik salah satu warga Tambak Rejo, Semarang, membuat warga sekitar sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Polisi yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Akibat ledakan, korban berusia 9 tahun ditemukan meninggal di dalam rumah dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk otopsi. Sementara 2 penghuni rumah lainnya luka ringan. Tim Gegana, Lab 4, dan Inavis melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Dalam olah TKP ditemukan 1 kardus petasan berbagai jenis. Untuk pengusutan lebih lanjut, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi dan dalam pengawasan. Sekitar jam 2 lah, ada salah satu anak yang belum diketahui. Nah, makanya dicari, kebetulan dari warga menemukan masih ada sisa satu anak yang belum ditemukan, itu sudah berada di dalam keadaan sudah meninggal dunia. Usia berapa, Pak? Anaknya? Usianya 9 tahun. Hasil pemeriksaan lapor, kita cuma mengambil barang bukti sisa-sisa ledakan. Sini kita akan diperdalam lebih lanjut. Untuk hasilnya nanti nunggu kita pemeriksaan lebih lanjut. Karena barang bukti yang masih utuh atau yang masih belum meledak, saya tidak temukan. Jadi cuma dapat sisa-sisa hasil bekas ledakan. Perkiraan dia merakit, jadi beli COD. Menurut informasi ada beli COD. Bubuk petasannya sudah jadi, siap untuk dirakit jadi petasan. Jadi belum melakukan perakitan atau dalam proses perakitan dia belum meledak sendiri. Sorotan lainnya, saudara, sebuah rumah yang difungsikan sebagai gudang di Solo, Jawa Tengah terbakar hebat saat sholat Idul Fitri. Banyaknya barang mudah terbakar, membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api dengan cepat membesar dan membakar bangunan milik seorang warga di Keratonan Solo, Jawa Tengah, Jumat pagi. Kebakaran terjadi saat warga sedang sholat Idul Fitri. Rumah yang difungsikan sebagai gudang ini berisi aneka barang seperti kasur, bantal guling, hingga alas kain. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sementara kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Itu sementara ini yang diketahui untuk gudang perabot, keset, kasur, guling gitu, seperti itu. Memang dia produksi itu? Bukan produksi tapi distributor.
Saudara, sebuah mobil travel yang mengangkut pemudik terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang. Sebuah mobil travel terbakar di kilometer 39 ruas tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis kemarin. Peristiwa bermula saat kendaraan minibus travel melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek dengan membawa 15 pemudik dengan tujuan Brebes, Jawa Tengah. Tiba-tiba mobil mengeluarkan asap dari bagian dashboard yang disusul dengan kobaran api. Belasan penumpang berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh barang mereka ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting di listrik bagian mesin. Kemudian yang terbakar itu mobil travel berisikan penumpang dan barang-barang para pemudik. Kemudian barang-barangnya habis terbakar. Kemudian ada 1 unit sepeda juga di dalam mobil tersebut, minibus HS. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebagian umat Islam di sejumlah daerah mulai melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Id salah satunya digelar di kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh yang hadir sholat Id diantaranya Ketua PP Muhammadiyah Muhajir Effendi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah. Tema yang diangkat yakni Idul Fitri dan ketahanan pangan dunia, cara bersyukur atas rahmat yang terukur. Antusias jemaah terlihat dari penuhnya lapangan kantor PP Muhammadiyah hingga ke Jalan Menteng Raya. Bahan pangan saya kira bagus, sudah menyampaikan menyisir surat Yasin itu tentang termasuk berkaitan dengan pangan dan keberadaan bahwa kita di bumi ini dijamin oleh Allah, sumber-sumber rezeki itu berasal dari Allah gitu ya. Termasuk juga protein hewani itu juga sudah disinggung kan dalam surat Yasin. Saya kira sangat jelas dari pihak Khatib. Informasi usai jeda, saudara, jumlah penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan terus menurun sejak puncak arus mudik terlewati pada tanggal 18 Maret. Saudara, sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik di Pelabuhan Merak semakin sedikit. Terlihat hanya 2 hingga 3 baris kendaraan mengantri di zona tunggu dermaga eksekutif Jumat siang. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak telah mengantisipasi penurunan volume kendaraan H-1 jelang Lebaran. Meski kebijakan masa angkutan Lebaran seperti pembagian golongan angkutan dan single tiket masih diterapkan, masa puncak arus mudik dinyatakan telah berakhir sejak Kamis malam. Walau demikian, saudara, sejumlah pemudik ada yang masih memanfaatkan momen 1 hari jelang Hari Raya untuk pulang kampung menghindari kepadatan. Sementara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan memperkirakan akan ada 196 penerbangan dengan total 25.671 penumpang. Angka ini terus menurun sejak puncak arus mudik terlewati pada tanggal 18 Maret. Data terbaru tanggal 19 Maret mencatat ada 260 pergerakan pesawat dan 31.425 penumpang yang akan mudik melalui bandara ini. Data ini meningkat 1,6% jika dibandingkan waktu yang sama di tahun 2025 dengan tujuan penerbangan didominasi Jakarta, Surabaya, dan Kendari.
Kita perbarui pantauan arus mudik di 2 titik. Di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Sementara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Taufik Asdar. Kita akan ke Merak terlebih dahulu. Edwin, bagaimana suasana di sana hari ini? Apa masih ada pemudik yang akan menyeberang? Selamat siang menjelang sore, Bella dan juga saudara. Sapa dari matahari cerah di Merak, dan kondisi ini juga masih digunakan secara efektif oleh para pemudik yang memang berangkatnya lebih lambat gitu ya dibanding pemudik-pemudik lainnya. Memang disampaikan oleh PT SDP Indonesia Ferry bahwa puncak arus mudik telah selesai pada waktu Kamis malam. Jadi memang hari ini kita lihat pada pukul 15.13 di tempat saya melaporkan sekarang, yakni dermaga eksekutif dari Pelabuhan Merak ini hanya tersisa 1 hingga sampai 3 baris paling banyak untuk kantong parkir yang ada di depan dari hub menunggu Sosoro. Ini adalah jalan masuk menuju kapal di jalur ekspres seperti itu, Bella dan juga saudara. Dan tadi kalau kami pantau juga di dermaga-dermaga reguler, ada 7 dermaga yang masih dioptimalisasi oleh PT SDP. Ini juga sama, ada tren penurunan volume kendaraan di tanggal 20, yakni H-1 dari Hari Raya Idul Fitri sebagaimana telah ditetapkan di sidang isbat kemarin. Bella dan juga saudara, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa memang walaupun dari depan masuk ke dalam antrian dermaga ini termasuk lengang, tapi ini sebenarnya juga menjadi benefit bagi para pemudik yang berangkatnya pada hari ini, karena memang jadinya antriannya lebih cepat. Dan untuk kebijakan dari TBB, yakni tiba, bongkar, dan berangkat, yakni tidak ada kapal yang kemudian menjemput gitu ya. Jadi memang kapal dari Bakauheni tiba di Merak lalu kembali jika kemarin diterapkan seperti itu. Nah, disampaikan oleh PT SDP secara situasional ini akan diberhentikan jika memang antrian kendaraan tidak lagi penuh. Jadi untuk bagi para penumpang, terutama yang mereka yang menyeberangi kapal pada hari ini, itu akan sampai lebih cepat karena TBB tidak lagi diberlakukan. Lalu yang kedua, Bella dan juga saudara, informasi penting dan yang perlu dicermati oleh para calon pemudik yang masih ingin mengejar waktu gitu ya, mengejar hari sebelum hari raya besok, merayakan bersama keluarga di rumah, adalah untuk kebijakan single ticketing atau pembelian harga flat itu masih diberlakukan. Dan untuk zonasi dari masing-masing kendaraan, golongan-golongan ini juga masih dibagi hingga efektif hari ini 20 Maret 2026 pukul 23.59. Jadi untuk kelengangan dari dermaga-dermaga dan pembagian berdasarkan kategori kendaraan itu masih bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Kemudian jangan lupa bagi para pemudik untuk dapat menjaga kesehatan karena hari ini masih berpuasa. Jika masih menjalankannya, untuk berhati-hati karena ini panas sekali di sini. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan, Bella. Kami masih akan memantau arus mudik terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri besok. Kembali ke studio. Nah, itu tadi kalau dari Merak berarti sudah tidak terlalu padat seperti itu dan sangat lengang. Hanya ada 1 atau 2 jalur mobil yang bisa masuk ke dalam kapal nantinya. Kita akan ke Bandara Sultan Hasanuddin Maros, ada Linda Wirawan dan juru kamera Taufik Asdar di sana. Linda, situasi di Bandara Sultan Hasanuddin, ada seberapa besar penurunan jumlah penumpang kalau dibandingkan saat puncak arus mudik, dan rute mana saja sih yang jadi favorit penumpang? Baik Bella dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai data dari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, memang kalau hari ini tanggal 20 Maret 2026 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan kalau dibandingkan dengan hari kemarin 19 Maret dan juga puncak arus mudik di tanggal 18 Maret 2026 kemarin. Hari ini prediksi dari pihak Bandara Sultan Hasanuddin akan ada total sebanyak 196 pergerakan pesawat dengan prediksi 25.671 pergerakan penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya melalui transportasi udara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Dan kalau kita lihat dengan data realisasi pergerakan pesawat ataupun pergerakan penumpang pada hari Kamis 19 Maret 2026 kemarin, memang ada penurunan yang sangat signifikan. Karena kemarin ada sebanyak 260 pergerakan pesawat dan juga 31.425 pergerakan penumpang dengan ada tambahan extra flight sebanyak 5 realisasi penerbangan. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan data kemarin, hari ini cukup menurun seperti itu. Kalau data akumulatif selama masa arus mudik berlangsung dari tanggal 13 Maret sampai 19 Maret 2026 kemarin, data yang kami dapatkan yaitu ada sebanyak 1.860 pergerakan
pesawat dan ini memang meningkat dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya memiliki 1.673 pergerakan pesawat sehingga akhirnya memang kalau kita lihat ada kenaikan sebesar 11,2%. Sedangkan untuk pergerakan penumpang, kalau di tahun 2026 ada sebanyak 242.602 penumpang, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2025 juga kembali mengalami kenaikan. Karena kalau di 2025 hanya 223.054 penumpang, ini berarti ada kenaikan sebesar 8,8% dengan top rute yaitu Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Kembalikan Anda, Bella. Baik, itu tadi penjelasan dari jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar. Sebelumnya ada Edwin yang ada di Merak. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali dan salam sehat. Saudara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kakor Lantas Polri memantau arus mudik di Command Center Jasa Marga Bekasi, Jawa Barat. Menko AHY memastikan arus lalu lintas mudik Lebaran tahun ini terkendali. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Kakor Lantas Polri dan Dirut Jasa Marga memantau arus mudik di Command Center Jasa Marga di Jatiasih, Bekasi, Kamis sore. Selain memastikan kondisi lalu lintas pemudik berjalan lancar, AHY menyebut kepadatan kendaraan dilaporkan mulai berkurang dibanding hari sebelumnya berdasarkan CCTV yang tersebar di Tol Trans Jawa. Dirut Jasa Marga mengatakan, terhitung sejak 18 Maret kemarin, jumlah pemudik sudah mencapai 42% dari prediksi 3,5 juta kendaraan. 1,4 juta diantaranya sudah meninggalkan Jakarta. Sementara Kakor Lantas Polri menjelaskan akan melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan dalam memperlancar arus mudik tahun ini. Karena walaupun ada lonjakan, secara umum berjalan dengan lancar. Jadi ramai lancar. Tidak ada yang sangat-sangat ekstrim kepadatan atau kemacetannya. Dan ini sekali lagi membutuhkan banyak simulasi dan pengambilan keputusan atau rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan. Peningkatan yang diperkirakan akan muncul di tanggal 18 dan 19. Dan terhitung tanggal 18 sudah 42% dari prediksi 3,5 juta atau 1,4 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Tanggal 18 puncak arus yang cukup tinggi, parameter yang tadinya hanya 2 kontraflow lajur 1, lajur 2 ternyata masih tidak nampung. Sehingga hari ini Pak Menko, kami diskusi dengan Pak Dirut Jasa Marga, dari kilometer 36 kita sudah melakukan kontraflow lajur 1 sampai kilometer 47. Dan MBZ juga kami tutup untuk sementara, kita masukkan lewat bawah. Itu pun masih kurang mampu karena bangkitan arus cukup tinggi karena arus puncak. Dari 47 sampai 58 kita bikin kontraflow lajur 2. Setelah lajur 2 ternyata masih padat lagi, kami akan buka kilometer 58 sampai 70 itu kontraflow lajur 3. Nah setelah itu dari 70 sampai ke 414 Kali Kangkung alhamdulillah lancar Pak Menteri, tetapi dari 36 sampai 70 ini harus kita tracking khusus karena Jasa Marga bersama kepolisian melakukan manajemen rekayasa lalu lintas arus mudik di jalan tol dengan melakukan skema kontraflow dan one way. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Informasi usai jeda saudara, pemerintah berencana memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN hingga pegawai swasta. Opsi WFH ini diberlakukan usai Lebaran. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi Jumat pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan awan panas guguran sejauh 3,5 km dari puncak kawah. Luncuran awan panas terpantau mengarah ke tenggara bukaan kawah Jonggring Saloko atau ke Sungai Besuk Kobokan.
Meski tidak berdampak langsung, namun abu vulkanik sempat mengarah ke Kecamatan Pasru Jambe dan Senduro. Gunung Semeru saat ini berstatus siaga atau level 3. Sebuah truk tanpa muatan menabrak pohon di jalur mudik Madiun arah Ponorogo, tepatnya di Jalan MT Haryono, Kota Madiun, Jawa Timur. Diduga sopir tidak konsentrasi saat mengemudi. Akibat kecelakaan, kaki sopir terjepit di kabin kendaraan. Korban berhasil dievakuasi 15 menit kemudian dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk dirawat. Seorang pria asal Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ditangkap karena kedapatan membawa 10 kg sabu yang disembunyikan di dalam pintu kabin mobil. Sabu itu dikemas dalam bentuk teh Cina dan akan dibawa ke Balikpapan. Dari data polisi, pelaku ternyata residivis kasus yang sama. Kini pelaku ditetapkan tersangka dan terancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Saudara, pemerintah berencana memberlakukan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN hingga pegawai swasta. Menurut rencana, opsi WFH ini diberlakukan usai Lebaran. Menko Perekonomian menyebut WFH 1 hari dalam seminggu akan diberlakukan untuk penghematan akibat tingginya harga minyak dunia. Dalam 5 hari kerja akan diberlakukan 1 hari WFH. WFH akan berlaku bagi pekerja swasta, ASN, hingga pegawai Pemkab atau Pemkot. Saat ini pemerintah masih membahas teknis pelaksanaan WFH pekerja yang menurut rencana diberlakukan usai Idul Fitri. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya. Ya. Demikian Indonesia Update, saudara. Sesaat lagi program Borgol akan hadir bersama rekan Medop Elfrina. Saya Tili Rabela pamit, sampai jumpa.